Saya mohon izin untuk share screen ya. Bisa dibantu? Baik, bisa. Oke. Oke, Sudah muncul ya? sedang proses. Baik. Ini tema kita yang kita pilih di pagi hari ini. Bagaimana kita membangun positive mindset di dalam diri kita. Pemilihan tema ini saya kira sangat bagus, apalagi kemudian hari ini kita berada dalam situasi yang sebetulnya sangat menguji mindset kita. Ya, bisa dibilang sebetulnya sejak awal 2020 ini kita semua ya bisa dibilang seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia sedang diuji dengan kondisi pandemi yang sangat luar biasa, dan kita semua tidak tahu kapan berakhir pandemi ini. Kalau kita kemudian hari ini tidak memiliki mindset yang positif, sudah terlalu banyak rasanya contoh hari ini, ya termasuk juga kasus-kasus yang kemudian kami terima adalah orang-orang yang sudah akhirnya menjadi stres, bahkan ada yang masuk ke dalam kondisi depresi gitu. Nah, kita sebagai mahasiswa, sebagai orang-orang yang diharapkan menjadi agents of change ini, kita juga membutuhkan kesadaran kita untuk senantiasa memiliki positive mindset ini. Karena kalau kita tidak memiliki positive mindset, tidak ada yang bisa diharapkan dari diri kita untuk memimpin perubahan. Ya, apalagi kemudian kita ingin menciptakan inovasi-inovasi, sangat dibutuhkan yang namanya positive mindset. Teman-teman sekalian, kita mulai dari mengenal apa sih pentingnya kemudian kita menyadari tentang positive mindset ini gitu ya. Tapi sebelumnya saya ingin tunjukkan bahwa hal sederhana ya, kalau kita mau jelasin mindset itu apa, paling sederhana itu seperti ini aja. Ya, biar teman-teman lebih mudah memahaminya. Prinsipnya adalah mindset itu adalah perpaduan antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa aksi kita. Atau kalau di dalam psikologi biasa disebut juga dengan fisiologis ya. Jadi perpaduan antara pikiran, perasaan, dan tubuh kita. Jadi 3 unsur inilah yang kemudian disebut mindset. Banyak orang menyederhanakan mindset itu dengan menyebut pola pikir, betul gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat lebih dalam, justru mindset itu adalah perpaduan 3 hal ini gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang positive mindset, berarti pikiran kita perlu menjadi pikiran yang positif. Perasaan kita di saat yang sama juga memiliki perasaan yang positif juga, dan kemudian aksi kita, ya tindakan kita, behavior kita juga adalah behavior yang positif. Ketika ketiga poin ini semuanya adalah positif, maka disitulah kita disebut memiliki positive mindset. Oke? Kenapa penting, teman-teman sekalian? Karena kita akan dikenalkan dengan ada istilah disempowering, ada empowering. Jadi kita bisa menjadi orang yang berdaya kalau kita punya positive mindset. Ya. Orang-orang yang mentalnya tidak berdaya, ya kalau nanti kita bilang ada istilah negatif mindset, atau tadi kita sebut istilahnya disempowering mindset, mereka akan kemudian menentukan banyak hal dari apa yang kemudian terjadi di dalam mindset mereka. Kita akan kenal istilah-istilah ini, teman-teman sekalian. Ada yang namanya limiting belief. Apa itu limiting belief? Limiting belief itu adalah batasan-batasan yang diciptakan oleh pikiran, perasaan, dan aksi kita tadi itu. Jadi limiting belief itu terjadi di dalam pikiran, perasaan, dan aksi kita. Keyakinan-keyakinan yang kemudian kita
patenkan di dalam diri kita. Ada orang kemudian kalau disebut limiting belief itu kan contohnya misalnya ungkapan-ungkapan yang mengatakan bahwa aku tuh sebetulnya pengen sukses sih, tapi kan, jadi selalu ada kata tapinya tuh di situ gitu. Jadi, tapi aku orangnya pemalu, tapi aku orangnya nggak pede gitu. Nah, ungkapan-ungkapan yang negatif kepada diri ya, nggak pede, kemudian pemalu, atau aku hanya dari kalangan keluarga tidak mampu gitu kan misalnya kan. Dan banyak kalimat-kalimat negatif lain yang sering diulang-ulang di dalam pikiran manusia itu. Inilah yang kemudian disebut dengan limiting beliefs. Merasa mentok, merasa nggak mampu, merasa nggak bisa gitu. Nah, limiting belief ini berdampak kepada limiting choice. Karena secara keyakinan dia kemudian merasa banyak keterbatasan, ya, nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak mampu ini, nggak mampu itu, dan seterusnya gitu. Sehingga ketika berhadapan dengan sebuah situasi dan kondisi, dia pun kemudian menjadi orang-orang yang terbatas secara pilihan. Orang-orang yang akhirnya tidak fleksibel. Tadi kalau istilah saya, gampang ngerasa udah mentok gitu. Jadi berhadapan dengan satu situasi, satu masalah yang dia hadapi, langsung ngerasa nggak banyak pilihan dalam hidupnya gitu. Karena diawali dari beliefs-nya yang tadi terbatas itu. Oke? Nah, beliefs yang terbatas tadi ini berdampak kepada terbatasnya juga pilihan, yang akhirnya karena pilihannya juga terbatas, ketika dia ingin mengambil keputusan, ya, keputusannya pun menjadi keputusan yang terbatas gitu. Jadi limiting choice itu mengakibatkan limiting decision. Jadi ketika dia ingin memutuskan sesuatu yang tadi awalnya dari mindsetnya yang negatif itu, akhirnya nggak banyak ya keputusan-keputusan yang bisa dia ambil. Bahkan kemudian tidak sedikit orang-orang yang akhirnya mengambil keputusan itu karena mindsetnya negatif, keputusannya juga menjadi keputusan yang negatif gitu. Nauzubillah min zalik ya, misalnya kalau kita lihat di berita-berita hari ini kan nggak sedikit tuh orang-orang yang kemudian ngerasa udah hopeless, ngerasa udah nggak punya pilihan-pilihan lagi, akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya gitu, ya, dengan cara-cara yang buruk gitu. Nah, ketika keputusan ini juga kemudian diambil sebagai limiting decision, akhirnya dia juga dalam aksinya pun menjadi limiting action gitu ya. Jadi sangat berpengaruh kepada aksi kita. Yang akhirnya mengakibatkan pengaruh terakhirnya itu adalah kepada hasilnya. Jadi pentingnya kita belajar dan kemudian menghidupkan mindset positif dalam diri kita ini adalah untuk memperhatikan seperti apa kita menjaga belief kita ini menjadi belief yang merdeka gitu. Gimana caranya? Kita kemudian perlu menguatkan pemahaman kita. Orang-orang yang merasa dirinya sedikit pilihan-pilihan itu sebetulnya penyebabnya adalah karena terbatasnya pengetahuannya. Ya. Jadi kita perlu lebih berpengetahuan. Kita perlu menambah terus wawasan kita. Ya, menambah pengetahuan kita dengan banyaknya informasi yang kita miliki, banyak pula kemudian akhirnya pilihan-pilihan kita. Sehingga mengambil keputusan pun kita lebih mudah karena bukan hanya satu-satunya pilihan yang akhirnya membuat kita ya udah mau gimana lagi ya. Itu kalau udah limiting decision tuh begitu, ya udahlah mau gimana lagi, itu karena terbatas pilihannya. Tapi kalau kita punya banyak pilihannya, untuk mengambil keputusannya juga lebih fleksibel gitu. Nah, sehingga aksi kita pun menjadi aksi orang yang merdeka, orang yang bebas menentukan pilihannya. Jadi kemerdekaan itu adalah kebebasan kita untuk menentukan pilihan-pilihan dalam hidup kita. Ya, jadi orang yang hidup dengan mindset positif itu adalah orang yang kemudian kita sebut pribadi yang merdeka. Bebas menentukan pilihan-pilihan di dalam hidupnya. Sehingga ini juga menentukan nanti hasilnya juga menjadi hasil yang lebih positif. Gitu teman-teman. Kenapa penting kita menjaga mindset kita. Ya. Nah, sekarang terbentuknya mindset itu dari mana? Ini sebetulnya materi zaman kita sekolah dulu ya. Ada istilahnya panca indera itu ya. Jadi mindset itu terbentuk dari
berawal dari informasi yang masuk ke dalam otak kita, ke dalam pikiran kita. Melalui apa? Jadi ada 5 pintu, teman-teman sekalian. Ada 5 pintu dan hanya 5 pintu inilah yang kemudian menjadi jalan masuknya informasi ke dalam pikiran dan perasaan kita. Dan mempengaruhi tadi tubuh kita. Ya, mempengaruhi mindset kita itu informasi masuk dari 5 pintu ini. Ya, ada yang kita sebut dengan indera penglihatan, indera pendengaran, ya, kemudian juga ada indera peraba istilahnya, ada buat kita menyentuh, ada juga indera kita untuk membaui ya dan mengecap dari lidah kita gitu ya. Ada visual, auditory, olfactory, gustatory ya. Dan dari semua pintu informasi ini, inilah yang disebut saat informasi itu masuk ke dalam pikiran kita, dalam perasaan kita lewat pintu-pintu ini, maka yang terjadi inilah yang kita sebut istilahnya dengan kita sedang mengalami. Oke, sekarang teman-teman sedang berhadapan dengan screen. Ya, apa yang dilihat oleh mata saat ini, kita tentu berbeda-beda. Kita juga mendengar sesuatu, mungkin saat ini teman-teman sedang mendengar suara saya. Inilah kita sebut situasi di mana kita sedang mengalami. Ya, mungkin teman-teman sedang menyentuh sesuatu, memegang alat tulis atau apa. Ada aroma-aroma tertentu di tempat teman-teman sekarang berada, ya, atau ada yang sambil makan atau minum sesuatu gitu ya. Di dalam situasi ini, inilah yang disebut dengan pengalaman, mengalami. Nah, pengalaman kita ini teman-teman sekalian menentukan seperti apa mindset kita. Orang-orang yang banyak kemudian mengalami situasi-situasi yang positif di dalam hidupnya, ya, maka dia menjadi orang-orang yang sebetulnya lebih mudah untuk kemudian memiliki positif mindset. Kalaupun enggak, ya, mungkin dia mengalami situasi-situasi yang kurang nyaman, tapi dia bisa mengelola mindsetnya, dia pun bisa mendapatkan positif mindsetnya. Tapi kalau misalnya dari pengalaman yang terjadi, yang dia alami sendiri, kemudian dari pengalaman itu ternyata membuat dia merasa nggak nyaman, nggak yakin dengan apa yang kemudian dia alami sendiri, maka dari sinilah kemudian terbentuk mindset negatif gitu. Contoh gini aja, zaman kita sekolah, pasti ada pelajaran yang kita sukain, atau sekarang kita kuliah, ada pelajaran yang mata kuliah yang kita sukai banget gitu. Kenapa kita bisa suka dengan mata kuliah kita? Biasanya karena pengalamannya itu menyenangkan. Bisa misalnya salah satunya karena dosennya asik gitu. Enak ngajarnya misalnya gitu. Dosennya misalnya konsisten misalnya. Ya, mata kuliahnya juga dibawakan dengan cara yang sangat menarik gitu. Dan kemudian saat kita ujian, hasilnya juga bagus gitu. Kita ngerjain tugas-tugasnya mudah gitu. Nah, pengalaman kita ini tadi semua, ini membuat kita tuh jadi yakin gitu bahwa wah, ini mata kuliah ini gue banget nih gitu. Ini mata kuliah ini gue banget nih gitu. Kan ada orang tuh ngomong kayak gitu tuh gitu. Jadi dia merasa yakin dengan apa yang dia alami tadi itu, akhirnya mengambil kesimpulan di dalam mindsetnya, dalam pikiran, perasaan dan aksinya. Ya, pikirannya tentu dia akan berpikir bahwa tadi istilahnya ini gue banget nih gitu. Artinya apa? Mudah bagi dirinya untuk belajar dan seterusnya. Feelingnya juga setiap kemudian melihat mata kuliah itu, wah, atau mungkin dia ingat jadwalnya pelajarannya akan dimulai besok misalnya, dia akan dengan sangat antusias untuk mengikutinya gitu, dengan hati yang gembira begitu. Aksinya juga dia akan datang dengan lebih bersemangat dan seterusnya gitu. Ini kalau pengalamannya tadi menyenangkan gitu. Atau ada juga mungkin yang pengalamannya nggak nyaman gitu, ya. Dia bilang, aduh aku nggak bisa nih mata kuliah ini. Sebetulnya mindset dia ketika dia mengatakan aku nggak bisa mata kuliah ini, bisa jadi semua berawal dari pengalamannya. Dengan misalnya berinteraksi dengan dosennya. Dosennya mungkin ngajarnya kurang baik dan seterusnya. Atau ada istilah dosen killer dan seterusnya gitu kan. Termasuk juga saat dikasih tugas-tugas dia merasa kesulitan untuk kemudian menuntaskan tugas-tugasnya. Pengalaman-pengalaman ini membuat mindsetnya menjadi tumbuh mindset negatif gitu. Maka
ada nanti ya, tapi kita nggak bisa bahas sekarang ya. Ada nanti istilahnya itu ada pattern interrupt istilahnya kalau di NLP itu. Jadi bagaimana kita menginterupsi pola yang sudah terjadi. Jadi mindset kita itu teman-teman sekalian adalah pola dari pengalaman-pengalaman kita yang terjadi di masa lalu kita. Oke? Ini sekilas tadi ya. Jadi cara otak kita menyerap simbol-simbol indrawi yang masuk melalui visual, auditory, kinestetik. Ini yang paling banyak, 3 ini. Meskipun penciuman dan pencecapan itu termasuk indrawi kita, tapi lebih banyak itu masuknya melalui visual, auditory, dan kinestetik. Oke? Karena 3 pintu itulah yang kemudian kita gunakan untuk lebih banyak berinteraksi, berhubungan dengan dunia luar kita. Oke. Nah, sekarang saya ingin melanjutkan dengan mengenalkan kita dengan 2 realitas kehidupan kita. Ada yang disebut dengan realitas eksternal, ada realitas internal. Realitas eksternal itu adalah sesuatu yang ada di luar diri kita. Oke? Jadi, kalau di hadapan kita sekarang mungkin ada smartphone kita atau ada yang berhadapan dengan laptopnya, itu di luar diri kita. Nah, itu disebut dengan kenyataan eksternal, realitas eksternal kita. Oke? Nah, sementara ada juga realitas internal. Realitas internal itu adalah ketika kita menyaksikan, menyentuh, mendengar, merasakan apa yang saat ini ada di lingkungan kita, di luar diri kita, dan informasinya masuk ke dalam otak kita. Oke, kalau kita lihat di gambar ini, ada orang yang sedang memegang bunga ya. Bunga itu adalah realitas eksternal bagi orang ini. Dia lihat, dia dengar, dia sentuh, ya. Dia rasakan dan informasi masuk ke dalam otaknya. Oke. Di sana kita lihat ada map ya. Map itu peta yang kalau kemudian kita masukkan informasi, mapnya terupdate gitu. Kalau misalnya kayak di handphone kita ada Google Map gitu kan, itu kan juga sesekali itu bahkan cukup sering itu diupdate mapnya gitu kan. Tapi apakah map di Google Map kita misalnya buka map itu, apakah dia adalah wilayah yang sebenarnya? Tentu tidak gitu. Jadi misalnya kita lihat misalnya kayak di Bali ya, teman-teman ada di Politeknik Bali gitu kan. Dilihat di map, di Google Map, mana dia? Ditunjukin tuh sama Google Map posisinya di sini, atau teman-teman yang di Unram misalnya. Ditunjukin tuh mapnya di sini gitu. Tapi apa yang kita lihat di map itu bukanlah kenyataan yang sebenarnya gitu. Oke? Inilah yang kemudian disebut dengan persepsi. Nah, sekarang kita lihat di dalam map orang ini sudah ada juga gambar bunga gitu. Ya. Tapi apakah bunga yang ada di dalam map kita ini sama dengan bunga yang sebenarnya yang sedang kita lihat, kita dengar, kita sentuh tadi itu? Tidak. Jadi map kita merespon, merekam informasi itu dan dia ciptakan sendiri di dalam pikirannya. Sementara yang ada di eksternal kita, di luar diri kita adalah sesuatu yang netral sebetulnya. Ini juga berlaku dalam semua yang kita alami. Oke? Misal ada orang menyebut, wah, aku sedang dalam masalah nih, gitu kan. Ketika dia mengalami satu peristiwa, dia bilang dia sedang mengalami masalah. Tapi apa? Kata orang lain, gitu aja dianggap masalah. Itu bukan masalah, gitu. Contoh simpel gini deh. Udah cukup lama sih ya, beberapa tahun lalu, ada seorang perempuan datang untuk berkonsultasi dengan saya. Keluhan dia pertama, apa teman-teman sekalian? Keluhannya adalah dia mengatakan bahwa, Bang Lubis, saya merasa tidak percaya diri gitu. Keluhan awalnya adalah dia mengatakan bahwa dia tidak percaya diri. Oke. Setelah itu saya kemudian lanjutkan bertanya kepada perempuan ini, apa yang membuat Anda tidak percaya diri? Kemudian dia menjawab bahwa yang membuat dirinya merasa tidak percaya diri adalah karena rambutnya keriting. Oke? Kita mungkin tertawa, kok bisa ya ada orang kayak gitu.
inilah tadi teman-teman, realitas eksternalnya adalah rambut keriting. Oke? Bagi perempuan tadi yang datang berkonsultasi dengan saya itu, rambut keriting itu di dalam mapnya, di dalam pikirannya, di dalam otaknya, itu adalah sesuatu yang membuat dia tidak percaya diri. Oke? Sementara bagi seorang lain, ketika kemudian melihat rambut keriting, responnya secara internal di dalam pikirannya itu ya justru bagus gitu. Maka disinilah kemudian kita ingin menyadari gitu bahwa yang namanya realitas eksternal itu semua netral, nggak ada masalah sebetulnya dalam hidup kita. Tapi segala sesuatu mulai menjadi masalah saat kita menyimpulkan di dalam mindset kita bahwa segala sesuatu itu adalah masalah. Maka nanti dari sini kita bisa melihat ada orang yang ngejalanin hidupnya itu happy banget. Kemana-mana penuh dengan antusias, gembira, dan seterusnya gitu ya. Ada juga orang yang kemudian ngebawain hidupnya itu kok kayak orang susah aja. Itu tergantung mindsetnya. Padahal kenyataannya sama gitu. Ya. Jadi misalnya sama-sama mahasiswa, satu jurusan, dan seterusnya. Ada yang cepat, ada yang muda, ada dan seterusnya gitu kan. Ada yang kemudian kok kayaknya nggak bisa gitu. Ada orang 24 jam bisa mikirin banyak hal. Ada orang 24 jam juga mikirin diri sendiri aja nggak bisa gitu. Itu tergantung kondisi di dalam mindsetnya. Maka teman-teman sekalian, kita perlu menyadari itu gitu. Jadi yang penting dikelola adalah mindset kita. Karena realitas eksternal kita itu nggak bisa kita rubah gitu. Jadi kayak sekarang misalnya ya, ini udah masuk bulan ke-9 loh kita itu. Kalau COVID ini kan sebetulnya dari Desember udah rame ya. Desember 2019 tuh sebetulnya udah rame gitu. Tapi di negara kita ini baru kemudian semakin serius ini kan mulai dari Maret ya. Sekarang kita udah masuk di 2020 bulan ke-9 nih. Dan kita masih belum tahu nih seperti apa penyelesaian dan seterusnya. Dalam situasi ketidakpastian ini teman-teman sekalian, ini kan semua kita alami, situasinya sama. Kita sama-sama kemudian berada dalam situasi yang tidak sefleksibel sebelumnya gitu. Tapi masing-masing orang kita lihat aja sekarang tuh. Ada kalau dilihat sosial medianya ngeluh melulu dan seterusnya gitu kan. Ada juga orang yang kemudian justru mengisi kegiatan-kegiatannya masih tetap bisa dia usahakan dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat gitu. Jadi situasi bisa sama, penyikapannya berbeda tergantung mindset orangnya gitu. Oke? Jadi realitas internal tidak sama dengan realitas eksternal. Mengelola mindset kita menjadi mindset positif itu adalah tentang bagaimana kita mengelola realitas internal di dalam diri kita. Apa yang terjadi dalam pikiran kita, apa yang terjadi dalam perasaan kita, dan aksi apa yang kita lakukan. Nah, kembali ke yang tadi, contoh yang kemudian saya sampaikan seorang perempuan dengan rambut keriting itu, jadi kehidupan kita, sebagian besar itu ditentukan dari persepsi kita di masa lalu kita. Ya, si perempuan tadi itu, kenapa kemudian dia bilang dia nggak percaya diri? Karena rambutnya keriting, teman-teman sekalian. Karena ternyata saat ditelusurin, ya waktu itu kita lakukan pendekatannya pakai hipnoterapi. Saat di hipnoterapi, kemudian dia menyampaikan gitu. Iya Bang Lubis, saya jelas banget nih sekarang katanya. Ada sebuah peristiwa yang saya ingat saat ini katanya. Ini kira-kira peristiwanya itu saat umur saya 5 tahun. Jadi terjadinya saat Lebaran. Jadi lagi Idul Fitri ngumpul sama keluarga besar. Ya. Lagi ngumpul dengan keluarga besar di ruang tamu, anak 5 tahun perempuan yang dengan rambut keriting ini kemudian bermain-main dengan teman-temannya di situ. Nah, di ruang tamu itu lagi rame nih. Ada ibu kandungnya, ada keluarganya yang lain dan seterusnya. Saat anak ini lewat, dari kerumunan keluarganya di ruang tamu itu, ibunya manggil. Anak siapa sih ini gitu? Kamu ini anak siapa? Kakakmu rambutnya lurus, adikmu rambutnya lurus. Kok kamu rambutnya keriting? Sebenarnya kamu ini anak siapa sih kamu ini? Digituin sama ibunya di depan keluarganya, dan akhirnya semua anggota keluarganya itu menertawakan. Ya, jadi menertawakan si anak perempuan ini. Kebayang nggak itu? Anak perempuan umur 5 tahun
dengan pengalaman seperti ini, akhirnya apa? Terbentuklah mindset negatif di dalam pikirannya bahwa ternyata rambut keriting ini adalah sesuatu yang buruk bagi dirinya. Gitu ya teman-teman sekalian. Dan ada sebuah fakta hari ini, banyak orang-orang dewasa, ya, ketika dia punya masalah psikologis di dalam dirinya, itu ternyata hampir semua itu terbentuknya itu sejak usianya itu di bawah usia 6 tahun. Jadi pengalaman-pengalaman di masa kecil itu seringkali membuat orang itu jadi banyak persoalan saat dia dewasa. Ya, jadi ada yang mulai nggak pede dan seterusnya kayak tadi itu. Jadi terjadinya di pengalaman di masa lalunya gitu. Nah, maka kita perlu mengelola apapun pengalaman-pengalamannya, seperti apa kemudian kita mengelola persepsi kita agar tetap positif gitu ya. Inilah yang kemudian kita berusaha memiliki mindset yang positif. Baik. Ini ada sebuah ungkapan bahwa semua pembelajaran itu ya, termasuk juga perubahan kita dalam perilaku kita ya, dalam perubahan apapun sebetulnya dalam hidup kita ini terjadi di luar kesadaran kita. Jadi setiap orang itu berubah, tapi seringkali saat berubah itu perubahannya terjadi di luar kesadarannya. Contoh misalnya waktu kita kecil, kita belajar naik sepeda, ya kita kemudian secara sadar tuh megang, oh ini setirnya dipegang. Jadi kalau mau jalan itu mulai dikayuh pedalnya gitu. Kita mulai jatuh dan seterusnya. Dan saat kita berlatih terus, saat kita bisa, sepedanya bisa berjalan dan dengan seimbang, sebetulnya terjadinya berjalannya sepeda dengan seimbang tadi itu yang kita sebut kita sudah bisa naik sepeda, itu di luar kesadaran kita. Saat belajarnya kita sadari, tapi saat kita bisa, itu terjadi di luar kesadaran kita. Dalam semua hal itu seperti itu. Nah, maka karena semua terjadinya di bawah sadar, teman-teman sekalian, kita perlu mengetahui nih seperti apa kemudian manusia itu belajar gitu. Jadi ini kalau kita lihat di layar kita ada sebuah pertanyaan ya, di manakah posisi Anda gitu. Jadi ada manusia ini dikelompokkan minimal menjadi dua, ada disebut manusia cause and effect. Manusia-manusia sebab dan manusia akibat. Kalau kita lihat di layar kita saat ini, ya, itu ada panah dari huruf E ke C. Kenapa begitu? Karena ternyata orang-orang akibat ini, orang-orang efek ini jumlahnya jauh lebih banyak daripada orang-orang sebab. Ya. Orang-orang dengan mindset negatif ini ternyata kenyataannya begitu teman-teman sekalian. Hari ini kalau kita melihat ke dalam diri kita atau ke lingkungan kita, ternyata jumlah orang dengan mindset negatif itu lebih banyak dibanding orang yang hidup dengan mindset positif. Makanya kita kalau menyadari bahwa kita ini selama ini masih hidup dalam kebiasaan mindset negatif kita mulai perlu change. Kita perlu shifting untuk kemudian berpindah kuadran menjadi orang-orang sebab, orang-orang cause gitu. Seperti apa perbedaannya? Jadi paling mudah tuh dengan contoh saja lah ya. Tahun 2004, teman-teman sekalian, di Aceh terjadi tsunami. Jadi biar teman-teman bisa lebih mudah memahami seperti apa orang sebab dan orang akibat ini. Saat peristiwa tsunami itu, kan situasinya sama, tadi kita bilang ya, realitas eksternalnya sama. Tsunami menghantam Aceh waktu itu. Orang pertama, seorang perempuan, ya, yang dia tersadar bahwa dia masih hidup setelah dihantam tsunami itu, ya, dia terdampar di pinggir di pinggir pantai begitu. Tapi dia sadar dia masih hidup. Mulai dia berpikir dan menyampaikan perasaannya. Jadi mindsetnya itu kemudian mulai bekerja tuh di situ dari pengalamannya. Ya. Mulailah dia mengatakan, sudah hilang semuanya. Aku tak tahu keluargaku di mana. Tak ada lagi yang kemudian bisa aku lakukan dalam hidup ini.
Aku sekarang sendiri, hanya pakaianku yang di badanku ini saja yang kemudian melekat padaku gitu. Selain itu aku sudah tidak tahu lagi. Habis sudah semuanya. Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Udah selesai semuanya, katanya begitu. Akhirnya dengan dia terus menghidupkan pikirannya yang seperti tadi itu, dia mulai stres, mulai depresi, bahkan mulai terganggu jiwanya. Yang pertama. Yang kedua, sama situasinya. Yang ini seorang laki-laki, dan ini benar-benar fakta ya teman-teman sekalian ya. Seorang laki-laki yang juga mengalami hal yang sama. Terkena tsunami. Ya. Tapi apa yang terjadi? Si laki-laki ini kemudian menyampaikan, jadi waktu itu ada tim kita turun ke Aceh menjadi trauma healing gitu. Ya, relawan-relawan trauma healing itu. Kemudian beliau ini menyampaikan tuh, tolong bawa saya keluar dari Aceh ini, katanya. Jangan biarkan saya di Aceh ini. Mungkin memang di Aceh ini saya udah nggak bisa hidup lagi. Keluarga saya udah nggak ada dan harta benda sudah nggak ada semua. Tapi saya masih pengen hidup, katanya. Tolong bawa saya keluar dari Aceh ini. Mungkin kalau di luar Aceh ini masih ada yang bisa saya kerjakan, katanya. Singkat cerita teman-teman sekalian, dibawalah kemudian seorang ini, laki-laki ini keluar dari Aceh dan dibawa ke Jakarta. Ya. Kemudian dia belajar hipnoterapi, belajar NLP, belajar pemberdayaan diri dan seterusnya. Justru beliau akhirnya menjadi seorang pembicara, ya, jadi motivator, bahkan kemudian beliau menulis buku. Saya lupa judulnya. Kalau nggak salah itu The Power of Tsunami, kalau nggak salah. Teman-teman nanti bisa googling, ada namanya Rahmat Shah. Jadi itu seorang teman yang kemudian berawal dari peristiwa tsunami, justru dengan mindset positifnya, ya, karena dia merasa bahwa harus keluar dari situasi itu, ini merubah banyak hal di dalam hidupnya. Ini contoh teman-teman sekalian. Atau ada contoh kedua, ada 2 orang anak yang dari kecil dididik di dalam rumahnya itu dengan cara yang sangat keras oleh ayahnya. Jadi kakak beradik dididik dengan cara yang sangat keras. KDRT lah kalau istilah kita hari ini. Dan mereka sering menyaksikan ibu kandung mereka pun disakiti oleh ayahnya dalam keseharian mereka di rumah. Sang kakak kemudian tumbuh menjadi sosok yang pendiam. Kata dia di dalam pikirannya, apa yang diharapkan dari seorang anak seperti aku yang dididik dengan KDRT? Mentalku sudah hancur. Pengalamanku sangat buruk di masa laluku. Apa yang diharapkan dari aku? Jadi dia tumbuh jadi anak yang minder, menarik diri. Ya, hari-harinya hanya dia habiskan di dalam kamarnya. Dia tidak bisa melakukan apapun. Sementara adiknya berpikir hal yang berbeda gitu. Kalau sampai hari ini, ya, aku termasuk di antara anak-anak yang dididik dengan kekerasan di dalam rumah tangga, artinya mungkin bukan aku saja yang mengalami ini gitu. Tapi ketika dia tumbuh, dia belajar dan seterusnya, dia mengatakan harus ada yang bisa kulakukan dengan semua ilmuku. Bahkan aku perlu belajar dan berkampanye agar jangan lagi ada kekerasan di dalam rumah tangga gitu. Jadi si kakak memilih untuk tidak bisa berbuat apa-apa, si adik justru berpikir untuk kemudian